Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Cornelius Anansiaan, NIM 2018-11-260, mata kuliah riset operasi, jurusan S1 Teknik Elektro, kelas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode linear. Sebelum kita langsung ke contohnya, kita harus memahami konsepnya, yaitu program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Persoalan pengalokasian akan muncul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat aktivitas yang dilakukan, di mana masing-masing aktivitas membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Dengan kata lain, program linear adalah perencanaan aktivitas-aktivitas yang memperoleh suatu hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang mungkin. Contoh sederhana dari uraian di atas antara lain keadaan bagian produksi suatu perusahaan yang dihadapkan pada masalah penentuan tingkat produksi berbagai jenis produk dengan memperhatikan batasan faktor-faktor produksi seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah, modal, dan sebagainya untuk memperoleh tingkat keuntungan maksimum dan biaya minimal. Program linear ini menggunakan model matematis untuk menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Sifat linear memberi arti bahwa seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linear kalau digambarkan pada grafik berbentuk garis lurus. Nah, dalam metode linear ini ada 3 variabel, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas. Kalau kita lihat dari variabel keputusan, itu variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Misalnya, X1 untuk mobil, X2 untuk motor. Kalau fungsi tujuannya adalah fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk mendapatkan keuntungan atau diminimumkan untuk ongkos waktu. Bisa ditulis max jet atau min jet. Nah, sedangkan fungsi pembatas itu adalah fungsi matematik yang menggambarkan hubungan antara besar pemakaian sumber dengan keterbatasan sumber yang bersangkutan. Nah, kita dapat melihat contohnya di sini. PT Lakwini Steel memiliki sebuah pabrik yang akan menyediakan 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi 2 produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 km per hari, dan tenaga kerja 40 jam. Kemudian setiap unit produk akan menggunakan bahan baku dan jam kerja dapat dilihat dari tabel. Jenis bahan baku dan bahan jam kerja maksimum dan tenaga kerja kain sutra wol. Nah, kita bisa lihat kain sutra itu diumpamakan sebagai X1, sedangkan kain wol itu diumpamakan sebagai X2. Nah, fungsi tujuannya itu kita dapat menggunakan Jmax, yang dimana yang tadi kan ada dijelaskan jumlahnya itu 40 kg dan 30 kg. Jadi terdapat tulis 40 X1 tambah 30 X2. Nah, sedangkan fungsi kendala atau batasannya yang dimana dari 2X2 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Yang fungsi kedua 2X2 lebih kecil 30. Sedangkan fungsi 3 itu 2X1 tambah X2 lebih kecil 40. Nah, kalau kita disuruh buat grafiknya, maka kita jelaskan dari fungsi kendala tadi, yang dimana yang pertama itu 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Kita misalkan X1 nya 0, X2 nya berarti 60 per 3 sama dengan 20. Kalau selanjutnya kita misalkan X2 nya 0, X1 nya sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Nah, yang kedua itu, cara yang kedua, kita buat 2X2 lebih kecil sama dengan 30. Berarti X2 sama dengan 30 per 2, makanya hasilnya dapat 15.
Sedangkan yang ketiga 2x1 tambah x2 lebih kecil 40. X1 nya sama dengan 0, x2 nya sama dengan 40. Misalnya x2 0, x1 nya 40 per 2 atau sama dengan 20. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. PT Dimensi adalah sebuah perusahaan produsen meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan pemulesan. Fungsi proses perakitan memiliki 60 jam kerja dan fungsi proses pemulesan memiliki 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan masing-masing 4 jam dan 2 jam untuk perakitan pemulesan. Sedangkan satu kursi membutuhkan masing-masing 2 jam dan 4 jam untuk perakitan pemulesan. Laba untuk meja $8 dan tiap kursi $6. Sekarang pertanyaannya kita harus menentukan kombinasi terbaik dari meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Nah, kita bisa melihat tabelnya di sini. Waktu yang dibutuhkan untuk satu unit produk atau per jam. Pertama itu meja dan kursi. Perakitannya itu perakitan meja 4, sedangkan kursi 2. Maka total jam tersedia 60. Untuk pemulesan meja dibutuhkan 3, kursinya 4, sedangkan total jam tersedia itu 48. Atau laba dari pembuatan meja itu $8, sedangkan kursi itu $6. Nah, selanjutnya kita lihat variabel keputusan, yang dimana dimisalin X-nya itu jumlah meja yang dibuat, Y-nya itu jumlah kursi yang dibuat, Z-nya itu jumlah kontribusi laba seluruh meja dan kursi. Nah, fungsi tujuannya itu seperti tadi Jmax sama dengan 8X plus 6Y. Kalau fungsi pembatasnya kita dapat lihat 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. 2X tambah 4Y lebih kecil daripada 48. X, Y nya harus lebih besar dari 0. Nah, harus besar lebih 0. Kita mari kita lihat sini. Misalnya ini 4X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, X nya kita misalin 0. Berarti 4 kali 0 plus 2Y sama dengan 60. Jadi 0 tambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Nah, kalau buat grafik, berarti kita harus buat grafik Y dari 0,30. Nah, kalau misalnya 4X tambah 2Y sama dengan 60, Y nya sama dengan 0. Misalkan Y nya sama dengan 0, terus 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 60. 4X sama dengan 60, X sama dengan 60 per 4 sama dengan 15, X nya sama dengan 15. Nah, kalau membuat grafik seperti Y tadi, maka kita harus buat X nya 15,0. Nah, untuk tadi itu perakitan, ini pemulesan. Nah, untuk pemulesan sendiri kita bisa buat lagi 2X tambah 4Y sama dengan 48. Dari mana 48 itu? Karena 48 itu per tiap jam. Nah, X nya bisa misalnya dengan 0. Terus 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 48. Jadi 0 plus 4Y sama dengan 48. Jadi 4Y sama dengan 48. Y yang sama dengan 48 bagi 4. Atau Y nya sama dengan 12. Seperti saya bilang tadi, kalau membuat grafik itu, maka titiknya 0,12. Nah, sedangkan untuk 2X tambah 4Y sama dengan 48, Y nya sama dengan 0. Atau 2X tambah 4 kali 0 sama dengan 48. 2X sama dengan 48, X nya sama dengan 48 bagi 2, X nya itu 24. Nah, untuk membuat grafiknya, titiknya adalah 24,0. Nah, seperti ini pada memiliki sebuah pabrik yang memproduksi dua jenis, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk, bahan baku sutra dan bahan baku wol. Nah, sini lihat tadi kain sutranya 2, kain wolnya 3, 60. Nah, kita lihat tabelnya, kita langsung ke jawabannya. Itu variabel keputusan itu X1 kain sutra, X2 kain wol. Nah, X3 itu fungsi pembatasnya itu 2X1 tambah 3X2 60. Yang kedua itu 2X2 sama dengan 30 atau benang wol. 2X1 sama dengan X2 40 tenaga kerja. Nah, kita lihat 2X1 tambah 3 sama X sama dengan 60. X1 sama dengan 0,
X2,60 per 3 sama dengan 20. Sedangkan X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Yang kedua itu 2X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 15. Sedangkan yang ketiga itu 2X1 tambah X2 sama dengan 40, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 40. Misalnya X2 sama dengan 0, berarti X1 40 per 2 sama dengan 20. Nah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan apabila ada soal seperti UTS kemarin, mohon dimaafkan juga karena kondisi daerah saya sekarang beberapa hari ini jaringannya down. Terima kasih.